Bukan ya suaranya Pak Khalid hilang-hilang. Bukan ya? Iya sinyalnya. Belum jelas ya Bu pertanyaannya ya? Ya Pak Jadi menurut saya Khalid. masa pembelajaran aja yang saya pikirkan ini dengan kolaborasi seperti yang tadi Ibu katakan. Ya seperti yang tadi Ibu katakan. Ya Berarti dalam kolaborasi masa di masa pandemi. Ya Pak, sudah saya tulis Pak, nanti saya jawab Pak. Iya. Itu aja Bu, mohon penjelasannya gimana? Iya. Oke. Makasih. Ya, Pak Khalid, justru di masa pandemi ini, kalau Bapak Ibu kolaborasi antar guru, memberikan tugas kepada anak itu lebih gampang. Dan kalau Bapak Ibu sudah kolaboratif, itu tidak harus Bapak Ibu berdaring ria, semuanya nih, 5 guru berdaring ke Aulia, ke Esti, ke Wiji, ke Asih. Jadi Bapak Ibu bisa hanya berdaring itu 2-3 kali, terus memberikan tugas gitu ya. Dan karena berdaringnya hanya 3 kali, 4 kali, tugasnya itu bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Jadi anak-anak tuh akan sibuk dengan tugas proyeknya. Nah, Merdeka Belajar yang diangkat sama Mas Menteri juga nanti dilihat saja itu ada siaran persnya Mas Menteri, saya tulis di situ juga di PDF saya, di paparan saya, itu menjelaskan tentang apa tadi kok jadi lupa gara-gara ngomongin Mas Menteri. Project. Jadi ajak anak-anak itu membuat banyak project tentang kehidupannya. Sehingga dia punya keterampilan, kecakapan tentang hidupnya. Ada di siaran persnya Mas Menteri, ada di paparan saya di halaman 2 kalau nggak salah. Di tentang diregulasi itu, diregulasinya. Jadi jelas yang diinginkan oleh Dikbud dari zaman dulu juga begitu gitu loh. Bapak Ibu kalau baca KD-KD-nya, jelas KD-KD-nya itu kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Bukan di buku. Kalau di buku, ngerjainnya di buku, nggak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kita nggak gotong royong, nggak mengajak anak itu melihat semua hal, nggak berkolaborasi dengan banyak pihak, anaknya nggak diajak, nggak akan sampai ke kecakapan yang kita minta, nggak akan sampai ke literasi yang kita inginkan gitu. Literasi baca iya, tapi bacanya baca buku kan gitu ya, buku paket pula gitu. Nah, sedangkan kalau tadi yang kita minta kasih tugas gitu, kita cuman mungkin daring itu cuman hanya teorinya saja atau rumusnya saja. Nah, konsepnya kehidupan silahkan dibuat project. Itu bisa seminggu 2 minggu tuh, nggak ada daring lagi. Daringnya cuma 2-3 kali. Nah, dalam seminggu 2 minggu itu mereka akan nyatet dari IPA-nya ngapain, dari IPS-nya ngapain. Kalau dibagi kelompok, biarkan anak-anak itu kita fasilitasi. Oke, kelompoknya Aulia, tolong ya di kelompok Aulia siapa yang mau membagi ini. Ditulis sama kita dengerin nih, per kelompok nih, daring per kelompok saja. Oke, kelompoknya Aulia mau bicara ekosistem, pembagiannya apa? Siapa yang mau data ya? Tugas, maaf kok ekosistem. Project ini siapa yang dibagi? Kelompoknya siapa yang ini? Ada 4 orang nih. Siapa yang mau nulis ini? Statistiknya, ininya. Kolaborasi juga mereka, teamwork juga. Jadi mereka hanya menghabiskan mencari data itu hanya tentang satu topik yang mereka kasih tugas. Nanti digabungkan, gitu ya. Digabungkan, diputar lagi. Tulisan mereka tuh setelah digabungkan hasil diputar lagi di kelompoknya. Ada tambahan lagi nggak? Nah, kolaborasi kan, teamwork kan Pak Khalid, gitu. Mereka sibuk sendiri, gitu. Kalau daring ya, sebetulnya kalau lagi pandemi ini kan nggak bisa terus-terusan daring. Kenapa kita cuma bisa beberapa kali daring? Dan daringnya kalau menurut penelitiannya Pak Hamid dari Dikbud, itu kita tuh mentok anak-anak tuh cuma bisa sampai 10-20 menit. Setelah itu lepas mereka. Mereka bosen, ngantuk, dan segala macam. Sama deh seperti Bapak Ibu, langsung di videonya langsung dimatikan, terus tidur, makan, dan segala macam. Jadi sama. Kita bisa cuma 2-3 kali sama mereka. Setelah itu project 1 minggu, 2 minggu. Jadi kita juga dapat istirahat. Nah, selama kita istirahat, kita bisa ngobrol sama kelompok masing-masing yang kita kawal. Per kelompok. Jadi inklusif sekali gitu ya, inklusif banget. Kita bisa tahu si kelompok itu ngapain. Nah, kalau kita tidak ada sinyal, tidak ada handphone dan nggak bisa ada sinyal, maka tadi saya bilang tugas dilempar,
2 kali, 3 kali, dikerjakan dalam 2 minggu atau 1 bulan. Karena kalau sudah KD-nya 7, mapelnya 7, KD-nya bisa lebih dari 14 tuh, itu bisa 1 bulan tuh PR-nya mereka, bikin project-nya. Nah, kita cuma 2 kali lempar tugas, kita bisa datang kan di kelompok-kelompok itu. Nah, kalau di kelompok itu kan cuma berlima, berenam. Nah, berarti jaga jarak tetap masih bisa. Betul nggak Pak Khalid? Gitu. Jadi bisa per kelompok gitu. Seperti itu Pak Khalid gitu. Tapi kalau kita sudah kolaborasi Pak Khalid sama guru-guru, sudah pemikirannya sama, topiknya bisa yang dibahas bisa terpadunya bisa ketahuan. Nah, bisa berbagi ke kelompok mana nih gitu. Seperti itu. Enaknya itu kalau sudah kolaboratif seperti itu. Masalahnya kalau di Indonesia tuh kalau kita tanya gini, ada RPP kolaboratif nggak Bapak Ibu? Skenario pembelajaran kolaboratif ada nggak? Bingung gurunya. Wah, tunggu Bu, sebentar ya Bu, tunggu ya. Kalau kita ke Singapura, Bapak nyebrang sebentar ke Singapura. Kita nanya sama guru, ada RPP skenario, bukan RPP maaf, ada skenario kolaboratif nggak? Langsung dia cari, nggak usah lama-lama, dia langsung di depan di mejanya dia keluarin flash disk, ini Bu, gitu. Nggak boleh di copy ya Bu Olia. Oke, gitu. Cuma dilihat loh, iya boleh silakan. Jadi kita bisa tahu, oh ini kolaborasi mereka. Walaupun nih Singapura sendiri jujur nih gurunya, tapi memang agak masih susah ya Bu ya kolaborasi. Singapura loh, Singapura. Gitu. Jadi buat saya lucu kalau nanti seharusnya itu yang harus dikuatkan. Sistem thinking berpikir sistem di guru-guru kita tuh masih minim. Dan itu tidak diberikan sampai sekarang, sedangkan itu sudah standarnya, itu sudah sejak 2006, tapi filosofinya, konsepnya tidak diberikan sampai detik ini. Bapak Ibu dilatih lagi nih, ada pelatihan guru penggerak sama fasilitator penggerak, dilatih tentang pembelajaran kolaboratif dari guru-guru swasta yang konsepnya sudah jadi, ini cuma dilatih bagaimana kolaborasi, tapi filosofi dan konsepnya tidak pernah dilatih. Dan itu tidak bisa daring. Tidak bisa daring. Bisa sih kalau karena itu sebagian besar itu andragogi dan diskusi, bukan ceramah. Gitu. Berpikir sistem itu agak sulit untuk ceramah ya, karena kita harus bisa sih kita bilang Bapak coba temukan itu, coba cari ini, cuma cari bisa sih gitu. Cuman agak sulit untuk kita ya, lebih suka andragogi eksperimen gotong royong. Oke Pak Khalid mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi nanti ya bagaimana Bapak Ibu bisa membuat pembelajaran tugas-tugas itu nanti setelah ini paparan berikutnya. Oke, terima kasih Pak Khalid, Bu Aulia untuk penjelasannya. Selanjutnya nih dari Kalimantan, Sulawesi, mana ya? Mau paparan dulu nggak bukannya? Paparan dulu nggak? Paparan poin-poinnya ya Bu ya. Waktunya tinggal. Ya, paparannya tinggal ini kok. Oke, siap. Nggak, mudah-mudahan nggak sampai 5 menit. Sebentar, saya share dulu. Sudah terlihat belum? Udah. Oke, yang integrasi ya. Iya. Integrasi. Iya, integrasi Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu, tadi kan pertanyaannya bagaimana caranya di masa pandemi kita nggak kasih tugas banyak-banyak, apalagi yang nggak punya sinyal. Kan nggak mungkin kita guru keliling tiap hari, itu nggak mungkin. Nah, yang pertama Bapak Ibu tadi setelah punya isu, setelah punya visi bersama, Bapak Ibu duduk bersama, atau Bapak Ibu kalau nggak duduk bersama, Bapak Ibu minta deh sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau biasanya kalau guru-guru kan masih ke sekolah ya, masih sekolah dan bisa berjarak, karena guru kan nggak sampai satu jenjang kelas itu kan nggak mungkin sampai 20 itu nggak mungkin, biasanya cuma 10-12. Nah, Bapak Ibu setiap jenjang bisa, setiap kelas gitu, Bapak Ibu bisa duduk bersama. Nah, Bapak Ibu print KD-KD di permennya. Permen yang terbaru itu kan masih 2018. Print semuanya. Nanti kalau ada lagi, nanti Bapak Ibu print lagi. Print semua KD-KD Bapak Ibu di
1 tahun ajaran di print dari permennya, bukan dari buku, bukan dari RPP, bukan dari silabus, tapi dari permennya. Mau berbicara sih, tapi saya nggak tahu kayak apa. Iya, jadi dulu kita nggak. Aku mau makan apa? Itu dong, Pak. Itu pakarnya. Ya, Ya, sudah dimulai. Ya, jadi Bapak Ibu, tipnya ini tadi saya kasih tip. KD-KD di print semua dari permen, bukan dari buku, bukan dari silabus, bukan dari RPP, dari permen. Semua di print, terus dijajarkan. Nah, biasanya core-nya yang karena saya orang IPS, saya orang sosial, tapi saya lebih suka core-nya tuh IPA. Print dan tempel kan semua KD mulai dari IPA. IPA, IPS, PKN, matematika, bahasa, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terserah, baru agama, dan yang lain-lain. Tapi yang utama dulu tuh, IPA, IPS, PKN, matematika, bahasa. Nanti Bapak Ibu lihat, mungkin kalau pertama-tama Bapak Ibu hanya bisa menemukan 2-3 KD yang saling terkait di 1-2 KD yang terkait antar mapel. Tapi kalau Bapak Ibu mau, misalnya, saya bisa arahkan kepada Bapak Ibu, itu nanti seperti yang tadi saya sudah jelaskan, misalnya SMP kelas 7. Di IPA itu ada pengukuran suhu. Bukannya ngajar kelas berapa, Bu? Bukannya ngajar kelas berapa? SMK kelas 11. SMK kelas 11. SMK ya? Iya. SMK agak ribet nih. Karena produktif, adaptif sendiri-sendiri. Tapi masih tetap bisa kolaborasi dengan pengetahuan umum. Oke? Saya kasih tunjuk aja yang SMP, misalnya di IPA itu ada pengukuran dan ekosistem, klasifikasi makhluk hidup, pencemaran lingkungan, dan bla bla. Di IPS-nya bicara tentang penampakan alam, flora fauna, iklim juga gitu ya. Terus tentang budaya dan segala macam. Di PKN-nya norma-norma. Nah, di bahasa Indonesia, di matematika bicara persamaan linear, diagram, batang, garis, dan segala macam. Di bahasa Indonesia-nya itu bicara tentang teks observasi, naratif, spelling, dan segala macam di bahasa Inggris. Oke, Bapak Ibu, kalau kita masih parsial, lihat KD sendiri, pasti setiap KD-KD itu diberikan PR kepada anak-anak. Betul ya? Bukannya ya, Bapak Ibu? Ya. Tapi begitu Bapak Ibu jejerkan KD-KD itu, Bapak Ibu langsung tobat nasuha. Percaya sama saya. Tobat nasuha. Ya ampun, kita tuh ngomongin hal yang sama ya di kelas 7 tadi seperti saya jelaskan. Kita ngomongin ekosistem dan meminta anak mencari klasifikasi makhluk hidup. Kan gitu ya. Mencari pencemaran tuh yang ada di situ gitu. Di lingkungan itu gitu. Itu 2 KD, Bu. Bayangin, di IPA saja sebetulnya kita bisa satukan tuh KD-KD-nya. KD ekosistem, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan kebencanaan. Plus klasifikasi makhluk hidup. Itu bisa jadi satu sudah. Nggak harus 5 KD, itu yang disebut sama Mas Nadiem. Nah, sama teman-teman GTK sekarang. Nih, GTK bilang, coba Bapak Ibu analisis KD-KD-nya, ringkaskan KD-KD-nya. Tuh, sudah disuruh. Dalam hati saya, dari dulu juga begitu. Gitu. Tapi sekarang mereka benar-benar yang kalau dulu kan kita yang teriak-teriak. Sekarang mereka sendiri nih, dirjennya, langsung dirjennya. Ringkaskan, ada di siaran persnya atau di paparannya. Ringkaskan KD-KD-nya. Ya sudah ringkaskan. Karena KD ekosistem, klasifikasi makhluk hidup, bukannya IPA atau dari sains apa sosial? Bahasa Inggris. Oke. Nah, nanti bukannya bahasa Inggrisnya ya. Didengerin dulu nih bukannya. Iya. Nanti bukannya yang menyelesaikan bahasa Inggris. Iya. Jadi 5 KD ini klasifikasi ekosistem pencemaran itu bisa diringkas jadi ekosistem. Begitu kita kasih bilang 5 anak-anak, tolong pelajari ekosistem di sekitarmu, sungai kah, danau kah, hutan kah, kebun kah, sawah kah, apakah gitu. Lihat dari 5W1H.
Begitu kita bicara 5W1H, ekosistem aja nih, maka bicara kenampakan alamnya, GIS-nya, kan gitu ya, GIS-nya, kan itu IPS tuh. Masih kelas 7 nih, masih bicara kelas 7 SMP, IPS nih. Kenampakan alamnya, apakah dataran tinggi, dataran rendah, apakah bukit atau apa, bisa digambarkan. Di mananya itu bisa menggunakan GIS-nya, kan gitu ya. Terus bisa menggunakan antar kabupaten di mana, kan gitu ya. Bicara ada apa di ekosistemnya, itu bisa misalnya makhluk hidupnya apa saja, yang terjadi di situ apa saja, gitu ya. Siapa saja yang ada di situ, kan gitu. Terus bicara tentang 5W, apa, di mana apa, manfaat ekosistem itu apa saja, dari sisi apa, lingkungan, ekonomi, kesehatan, apa, transportasi, terserah, silakan dipetakan. Mau nggak mau kan mereka udah membaca. Nanti ada contohnya. Mau nggak mau mereka akan melihat, oh sungai saya buat jalur transportasi nih. Bukan transportasi penumpang saja, tapi kayu juga, ini juga, semua juga. Mereka yang akan nulis, bukan kita ceramah. Nggak ada lagi. Kalau sudah kita petakan, kita nggak akan ceramah panjang-panjang. Ekosistem adalah, enggak. Mereka memetakan sendiri sesuai kondisi mereka. Setelah itu manfaatnya dari sisi beragam hal, kesehatan, lingkungan. Petakan lagi, bagaimana kondisinya? Dulu sungainya lebarnya berapa, sekarang lebarnya berapa? Tanya. Mereka kan mau nggak mau nanya. Bukan dari buku paket. Itu karakter. Karakter rasa ingin tahu tuh. Mereka nanya. Berapa dulu ininya? Kalau mereka nggak tahu, kita kasih tahu. Kita kasih referensinya. Yang sungai ini referensinya. Bapak dapat nih, Ibu dapat nih dari ini. Tolong dibaca ya referensinya. Atau dikasih kontaknya, bisa tanya kesekian. Atau dikasih, karena Bapak Ibu guru kenal tetua adat di situ, atau sesepuh di situ, tanya di situ. Dulu bagaimana tuh kondisi sungainya, lebarnya seperti apa. Kalau Bapak Ibu lihat SMA 8 tuh, oh dulu sungainya gede, sekarang sungainya makanya banjir melulu tuh Sungai Bukit Duri tuh. Terus setiap pejabat. Oke? Siapa yang menyebabkan itu? Cari. Anak kita, oh itu tuh ada pelanggaran, buang ini, pelanggaran ini, buang ini, pelanggaran aturan ini, buang ini, pelanggaran ini. Oh, ada lestari Bu, sekarang sungainya bagus gini. Karena ada aturan ini, aturan PKN. Loh, Bu Olia ini ngomongin ekosistem kok sampai PKN. Lah iya kan sudah kolaborasi. Kita sudah duduk bersama. Kan gitu. Tapi Bapak Ibu ini, lihat ini contoh-contohnya bagaimana guru tadi memetakan beragam cara nih. Ada yang pakai post-it, ada yang pakai print-printan tadi, terserah Bapak Ibu. Biasanya kalau mereka tuh ada yang nggak mau pakai print-printan, mereka nulis lagi. Supaya apa? Supaya ingat nih seperti saya. Kok bisa ya Ibu Olia ingat kelas 7 apa, kelas 5 apa, nanti kita lagi kelas 5, kelas 4 apa, gitu. SMA apa. Gitu. Maaf nih, lanjut. Udah waktunya tinggal 15 menit lagi. Jadi itu dulu. Biar bareng lagi kita. Nah, Bu Kania, ini contoh hasil karya kolaborasi. Di next Bu, di next sudah? Next, ya. Contoh hasil kolaborasi Bu. Next Bu, lanjut Bu. Ya, oke. Bu Kania bisa lihat, ini semua bicara, ini kelas yang sama, hasilnya berbeda. Tapi semua kolaborasi. Bicara tentang sumber daya alam. Ini kelas 4, bicara tentang sumber daya alam. Di kabupaten kota, bukan di buku paket. Kabupaten kota. Ini kolaborasi antara IPA, IPS. Karena dia bicara tentang pemetaan kabupaten kota, satu. Kedua, dia bicara tentang sumber daya alamnya, flora faunanya apa saja. Ketiga, dia bicara tentang ekonominya, budayanya. Keempat, budayanya. Jadi dia ada gambar-gambar budaya dan segala macam, karena itu yang ada di kabupaten kota. Kelas 4 loh. Masa kelas 5 ekosistem kolam sekolah, kelas 7 bicara ekosistem kolam sekolah kan lucu. Kelas 4 sudah bicara kabupaten kotanya dan provinsinya. Kok gitu? Nah, ini provinsi nih. Yang satu gambar biru-biru itu provinsi, itu kelas 5, peta Indonesia dan gambaran tentang semua hal. Nanti. Artinya, di kelas 4 saja bisa IPA, IPS, kan tematik ya, tapi betul-betul tematik proyeknya. Gitu. Selama ini kan sendiri. Bicaranya tematik, bicara sumber daya alam sendiri, sumber daya alam manfaat untuk ekonomi sendiri, sumber daya masyarakat sendiri, budaya sendiri, PR-nya sendiri-sendiri. Ini enggak bikin proyek, tapi semua ditaruh di situ. Terserah mau bikin mind map, atau mau bikin kolom-kolom, tuh gambar kedua tuh kolom-kolom. Semuanya sama. Itu ada sumber daya alam, manfaatnya apa,
ininya apa, kesehatannya apa, budayanya apa, lingkungannya apa, ekonominya apa, sama. Tapi yang satu ini bikin peta, yang satu bikin kolom. Yang satu bikin ini lagi, beda lagi, gitu ya. Seperti itu. Nah, yang satu di bawah, foto-foto itu beda lagi. Anaknya kita fasilitasi dengan kamera, karena mereka punya kamera, mereka memetakan sumber daya alam di sekitar. Dikasih waktu 2 minggu, mereka keliling, dan mereka tulis semuanya. Sudah jadi buku dan ditandatangani Dirjen Kebudayaan, Pak Hilmar Valekan. Itu yang saya bilang, bikin proyek itu menarik. Nah, kalau anaknya mau jagoan, mau berliterasi dan berkarakter, sesuai potensi minat anak, bikinkan mereka proyek, bukan PR satu-satu, proyek kolaborasi. Lanjut. Nah, ini contoh saja ini SMA. Bukan ya? Belum ya? Belum. Sebentar. Lanjut. Tadi SD ya. SD itu tadi yang kelas 5 itu bisa pemetaan, IPS, skala, matematika, flora fauna, sumber daya alam, flora faunanya, ciri-ciri makhluk hidup, 3 KD. Pembagian waktu 4 KD. Tapi proyeknya 1, bukan bikin 2, 3, 4. Diperlihatkan di sini. Ada teksnya, ada teksnya. Jadi setelah mereka bikin pemetaan peta Indonesia, mereka bisa bicara tentang budayanya, flora faunanya, gitu ya, pembagian waktunya, pembagian wilayahnya, banyak banget. Bayangin, satu proyek tapi sekian KD selesai. Iya. Oke, Oh ya, 10 menit lagi nih. Ya, ini yang matematika. Ya, ini yang apa SMA. Contohnya ini dari Kalimantan Tengah. Mereka cerita tentang posisi hutannya. Mereka cerita tentang hutan itu isinya apa saja. Terus, tapi dia gabung biologi, SMA ya, biologi sama matematika. Plus tadi gambar, pemetaan. Kebakaran hutannya ada di mana saja. Masih bicara ekosistem nih, kelas 10 nih sebetulnya semuanya. Gitu. Jadi kalau kita kolaborasi, anak-anak itu bisa bikin satu proyek tapi lengkap. KD-nya masih terpenuhi. Nah, ini juga nih, ini bicara tentang isu-isu global. Ini anak SD yang sebelah kanan tuh gambar-gambar itu SD. Yang satu SMP. Dia bicara tentang potensi lokal sama jejak ekologi. Yang satu bicara pencemaran lingkungan. KD-nya sama, tapi proyek yang mereka berikan berbeda, tapi isinya sama. Maksudnya isi maknanya itu sama, tujuannya sama, mencapai itu. Mereka bisa tahu. Oke, yang satu ini contoh kolaborasi gotong royong bersama semua pihak. Saya nggak kasih contoh kerjasama dengan corporate. Saya kasih contoh gotong royong itu, kolaborasi itu bisa sama siapa saja. Sama nelayan, sama tukang sampah, kan gitu ya. Itu bisa semuanya, tukang kebun itu juga bisa kolaborasi. Tukang bunga yang sukses jualan bikin organik gitu ya, hidroponik. Nah, itu juga narasumber kita gitu. Jangan hanya melihat korporasi gitu. Silahkan selesai bukannya. Oke. Terima kasih banyak Ibu Aulia untuk penjelasannya. Kita buka sesi lagi ya. Yap. Silakan yang mau